only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom, kembali dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Dalam program ini kami akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, di mana kita akan mendengarkan kesaksian mereka dalam pelayanan mereka. Dan kita akan menyaksikan dan kita akan mendengar ada banyak kesaksian, ada banyak mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan bagi mereka. Dan pada saat ini sudah hadir bersama dengan kami Bapak Pendeta Stefanus Samadi dari GPSDI El Shaddai, Desa Bulusari, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap. Halo, shalom Pak Stefanus. Shalom, Ibu. Luar biasa, namanya ini luar biasa ya Pak Stefanus. Iya, Ragam Batu ya. Wow, Pak Stefanus ini pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan kuasanya. Roh Kudus selalu menyertai Bapak Pendeta. Amin. Haleluya. Apa kabarnya Pak Pendeta? Baik. Baik ya. Puji Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kebaikannya. Amin. Haleluya. Dengan muka yang bersuka cita ya. Iya. Senyum. Kita senang sekali kita berada Living for Christ Indonesia sedang berada di Jawa Tengah sekarang. Dari Jakarta kita ke Jawa Tengah. Wow, perjalanan yang cukup menyenangkan, pastinya menyenangkan ya, Pak Pendeta ya, dimanapun kita berada, kalau kita melayani Tuhan pasti menyenangkan ya. Menyenangkan. Betul sekali, apalagi bisa bertemu dengan Bapak Pendeta Stefanus. Iya. Bapak Pendeta yang penuh dengan urapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, pada saat ini kita ngobrol-ngobrol ya, santai, tapi tentunya pasti berisi. Kita mau ngobrol tentang satu pribadi, yaitu Yesus pastinya ya. Amin. Ketika kita ngobrol tentang Yesus, pasti ada mujizat Tuhan terjadi buat kita. Amin. Nah, rekan-rekan Living for Christ Indonesia tentu ingin mendapat berkat nih dari Bapak Pendeta, ingin tahu ceritanya Bapak Pendeta, awal mulanya nih Tuhan memanggil Bapak Pendeta sehingga Bapak merasa terpanggil untuk terjun dalam pelayanan. Silakan Pak. Iya, salam, puji Tuhan. Saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan memanggil. Yang pertama, tahun 1990 kami dipanggil Tuhan, artinya untuk menjadi pengikut Kristus. Dan pada waktu itu kehidupan kami memang nggak baik, artinya akhlak, karakter. Karena waktu itu kami adalah penjudi berat, ya. Dan waktu ditangkap Tuhan habis adu ayam, ya. Tapi ayamnya lepas dan akhirnya ketika dicari ternyata di lingkungan itu, di semak-semak itu ada salah satu hamba Tuhan. Dan di situ sebetulnya sekolah Rema atau STT Rema. Nah, di situ kami ketemu dan dia langsung berkata, "Bapak ini penuh beban berat." "Mas, Anda penuh beban berat ya?" Saya bingung kok dia tahu permasalahan saya. Padahal saya nggak cerita, nggak pernah ketemu. Dan akhirnya saya berkata, "Ya, saya ini mau ada urusan ke kantor polisi tentang pencurian." Ya, karena pada waktu itu kami sering curi telur di peternakan ayam. Ya, kami kerja di sana dan sering mencuri dan waktu itu kami mau dipolisikan. Ya, tapi puji Tuhan ketemu hamba Tuhan yang namanya Bapak Pendeta Daud Sutomo, lalu memberitakan tentang Yesus itu sanggup menolong, Yesus sanggup menyelesaikan masalah ketika percaya. Dan karena waktu itu saya ada masalah, saya langsung percaya. Dan waktu itu langsung didoakan. Dan puji Tuhan ketika didoakan ada ketenangan. Amen. Ya. Dan akhirnya puji Tuhan tidak berhenti di situ. Lalu percaya itu saya menghilang. Lalu beberapa kemudian kami langsung ke situ lagi ada masalah. Yaitu kami menonton orkes dangdut. Ya, pada waktu penyanyi Liz Veda ya. Yang tadi malam aku bermimpi kawin. Nah, itu berkelahi. Dan puji Tuhan saya ditendangi sama tentara-tentara pada waktu itu. Dan saya berkelahi dan saya datang lagi ke sekolah itu sama pendeta itu. Lalu di titik itulah kami menyerah sama Tuhan. Lalu kami percaya sungguh-sungguh. Lalu kami dibaptis dan lalu kami disekolahkan di situ juga.
langsung saya dari PGA Buddha. Oh, Ya, jadi dari PGA Buddha. Ya, waktu itu sekolah kami di Boyolali. Ya, dan puji Tuhan, setelah itu kami melayani Tuhan. Kami keluar, saya hanya 2 tahun sekolah Alkitab. Lalu kami melayani Tuhan dan perintisan di daerah Salatiga, daerah Tuntang, daerah Tolokan, dan daerah Nogosaren. Ada 3 tempat yang kami rintis dari nol. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini berjalan dengan baik dan digembalakan hamba-hamba Tuhan. Dan tahun 2001 saya ke Cilacap. itu sudah menikah atau belum? Sudah. Oh, sudah menikah. Saya sudah menikah. Menikah kami tahun 2004. Istri sama-sama sekolah Alkitab. Oh, puji Tuhan. Teman. Ya, puji Tuhan. Dan tahun 2001 kami ke Cilacap mulai dari nol. Tidak ada jemaat. Dan kami sama istri 2 anak waktu itu. Dan di Cilacap tambah 1 berarti 3 anak. Dan puji Tuhan hari ini anak kami udah kerja 2 laki-laki semua. Lalu yang nikah 1 punya cucu 1. Dan yang terakhir SMP kelas 3. Sekarang udah lulus ini. Dan kami di Cilacap luar biasa, tantangan yang berat. Kami harus hidup ya tanpa sepeser pun kadangkala bantuan dari siapapun. Tapi Tuhan tetap pelihara luar biasa sebagai hamba Tuhan. Ya, kami sering ya artinya ya makan apa adanya aja lah. Namanya hamba Tuhan, ya kita melayani dan puji Tuhan. Seiring dengan perjalanan, hari ini kami bisa membuka 8 gereja. Wow. Di Cilacap. Ya. Dan puji Tuhan, itu di daerah yang sangat sulit dijangkau, yaitu di Kampung Laut. Di Kampung Laut kita buka 4 tempat. Kampung Laut adalah kecamatan di wilayah Cilacap yang paling terbelakang. Yang paling sulit dijangkau karena harus naik perahu. Ya, kalau ke sana naik perahu dan puji Tuhan kita bisa ada tempat, ada gereja di tempat sana. Dan puji Tuhan juga kami juga memenangkan jiwa di daerah pegunungan. Namanya Gunung Karangkedang, Desa Karangkedang yang juga itu pegunungan. Puji Tuhan, dan juga ada di Lembah, di Ngrugu dan sebagainya. Jadi luar biasa anugerah Tuhan. Satu hal yang berkesan untuk kami penginjilan adalah kami beberapa kali ditangkap dan disidang. Karena banyak jiwa diselamatkan. Sehingga beberapa kali dibawa ke kecamatan, dibawa ke desa, ya. Bahkan pembangunan tempat ibadah baru pondasi sudah dihentikan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa ketika tetap menyerah kepada Dia. Karena Dia mempunyai yang punya kuasa. Haleluya. Dan puji Tuhan hari ini kami di beberapa tempat sudah ada yang melayani. Jadi kami hari ini sampai hari ini masih pegang ada 4 tempat. 4 tempat. Dan 9 sebetulnya, yang 5 tempat sudah dilayani para hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang dulu yang sudah melayani Tuhan dan berjalan dengan baik. Dan sampai hari ini kami terus berjuang untuk tetap menyelamatkan jiwa-jiwa supaya percaya Yesus, ya, tidak putus asa walaupun tantangan banyak. Amin. Nah, itu sekilas pelayanan kami yang ada di Cilacap. Cilacap. Iya. Wow, di Cilacap. luar biasa. Haleluya. Dan puji Tuhan untuk saat-saat ini kami membuka persekutuan doa, ya. SPI. Ya, persekutuan doa, yaitu di Purwokerto sendiri ada persekutuan doa, dan di daerah Cilacap ada persekutuan doa, Banyumas ada persekutuan doa. Yang tujuan kami ini dari interdominasi, dari siapapun. Kita hanya menyembah di situ, mengalir sama Tuhan dan misi, bergerak. Setelah menyembah, kita harus bergerak memenangkan jiwa penginjilan, sema ke beberapa tempat
setiap hari harus berdialog, harus memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Ya, ketika kita memberitakan Injil, kekuatan Allah itu pasti dinyatakan. Nah, itu yang menjadi sukacita kami, kebanggaan kami kalau kami bisa menyampaikan berita itu. Dan itu sukacita yang melampaui segala akal. Haleluya. Wow, luar biasa. Sudah buka 9 gereja ya, dan sekarang lagi buka persekutuan-persekutuan. Luar biasa ya. Ada nggak nih tips-tipsnya bagaimana untuk, kan kadang kan misalnya para hamba Tuhan kurang berani melangkah nih buka-buka. Gimana? Ada tipsnya nggak untuk bagaimana Bapak membuka sampai 9 gereja, sekarang buka persekutuan gitu? Boleh dibagi-bagi ke kita? Ya, tipsnya hanya satu, kita ini hanya fokus untuk bagaimana jiwa diselamatkan. Seperti Yesus, dia berkeliling dari desa ke kota. Dan dia mengorbankan nyawanya hanya bukan untuk tenar, bukan untuk kekayaan, bukan untuk yang lainnya. Tapi hanya fokus jiwa itu dimenangkan. Dan kami, seperti Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau mesti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan engkau bisa lebih besar melakukannya. Itu yang menjadi tip kami. Dan puji Tuhan, kami dihadapkan dengan berbagai namanya perintisan, banyak hal yang terjadi di sana. Pernah mengalami yang namanya ada kuasa kegelapan, orang itu terikat, harus dilepaskan bagaimana. Pernah membaptis orang, ternyata ilmunya luar biasa sehingga kita ini di sungai itu dikerumuni, ya, dikerumuni yang namanya ikan-ikan, padahal ikannya nggak ada. Tapi orang-orang yang ngikut itu dikerumuni ikan, digigit ikan. Loh, saya kaget di dalam video itu. Kok Bapak sama Ti nggak terasa? Enggak. Ini ada ikannya banyak. Dan puji Tuhan, dan pernah juga melepaskan orang yang terikat dari kuasa kegelapan ini yang berkesan dalam pelayanan ya. Ada beberapa yang berkesan buat saya. Ya, yang pertama ketika kita berhadapan dengan kuasa itu sudah didoakan, udah tergelepar, ketika kita makan bareng-bareng, ternyata belum lepas kuasanya. Dan ketika itu kita harus menyembah lagi, dan setan minta banyak hal. Tapi saya ngomong, kamu harus nurutin saya, bukan saya nurutin kamu. Dan kamu harus lepas, kamu harus pergi. Kalau nggak pergi, saya paksa pergi. Nah, bukan puji saya Tuhan. yang pergi ya. Jadi itu yang saya katakan, dan waktu itu bisa lepas, dan akhirnya di desa itu banyak orang percaya. Yang kedua, yang berkesan lagi buat saya adalah ketika kami membawa orang sakit. Saya nggak kenal orang itu, saya bawa dia sakit, orang tua, dan waktu tak tanya kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, ya alasan anak. Anak tak tanya, ternyata dia mau. Tapi tertanya karena alasan uang. Tapi dengan keberanian, saya katakan dengan iman, saya melangkah dengan iman, kami bawa ke rumah sakit walaupun aku sendiri nggak ada uang. Waktu itu konsep saya adalah ketika kami berjumpa dengan orang sakit, kita bukan hanya memberi doa, tapi apa yang ada kita beri. Walaupun 10.000 adanya kita beri. Dan itu komitmen. Dan setelah itu saya bawa ke rumah sakit, di puskesmas nggak diterima. Harus dibawa di kota. Setelah saya bawa di kota, saya bingung ini bawanya pakai apa. Ambulan harus bayar. Puji Tuhan, ada salah satu toko yang bisa masih buka. Saya ketuk toko itu, saya pinjam uang. Cik, saya pinjam uangnya ya. Untuk apa Pak? Untuk bawa orang sakit. Berapa? 500. Besok tak kasih. Saya bawa ke rumah sakit. Ketika saya pulang, saya ngomong sama istri. Aku habis bawa orang sakit. Istri saya ngomong, mana kamu nggak punya uang kok bawa orang sakit? Bayarnya pakai apa? Ya namanya istri, ya perempuan kadang-kala kalkulasi. Tapi saya ngomong pasti Tuhan buka jalan. Dan singkat cerita, kami pulang. Dan malam itu ada mujizat yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang yang telepon, Pak, saya itu udah telepon rekan-rekan saya di Jawa, di Sumatera, nggak ada yang nyambung. Tapi yang nyambung hanya Bapak. Ada apa Pak? Jujur sama saya. Nah, ini anugerah yang besar. Saya jujur, saya bawa orang sakit,
Dan saya cerita dan dia ngomong, Bapak jangan ambil sepeser pun untuk korban. Ini bagian saya. Dan itu mujizat. Dan banyak lagi yang saya temukan, banyak mujizat yang luar biasa. Satu saat saya membawa orang sakit yang sudah parah ke rumah sakit. Waktu itu singkat cerita harus membayar 6.100.000. Saya mundar-mandir, saya tanya sama kasir, bayarnya berapa? 6.100.000 Pak. Waduh, ya puji Tuhan. Saya mundar-mandir. Pas pada waktu itu saya ada uang sekitar 3 juta. Saya sudah siapkan, tapi ternyata habisnya 6.100.000 karena dia sakit dalam dan sebagainya. Ya, itu ada foto-fotonya ya. Nanti kalau satu saat bisa saya update ya. Dan ketika kami mundar-mandir, saya tanya sama kasir, Pak, apakah bisa ini pasien tak bawa pulang, tapi tak kasih dulu separuhnya. Ini mujizat buat saya. Lalu dia ngomong, enggak apa-apa Pak, Bapak. Tapi saya rasanya enggak enak sekali. Masa orang Kristen, pendeta, bawa orang sakit, kok enggak bisa bayar? Belum lunas. Kok belum lunas? Masih ada utang. Sampai kredit. Puji Tuhan. Saya mundar-mandir, saya keluar rumah sakit itu di jalan raya. Ada mujizat. Tiba-tiba ada orang telepon, Pak Samati sedang di mana? Saya di rumah sakit. Sedang apa Mbak orang sakit? Gimana bayarnya? Langsung tunduk ini gitu. Saya bilang, bayarnya belum lunas. Lalu dia ngomong, Pak, udah nggak usah khawatir. Saya akan cover semua. Dan itu secara Tuhan tidak pernah yang namanya fokus dengan jiwa itu dibiarkan. Itu pengalaman yang ada dalam diri saya. Yang kedua, saya punya pengalaman ketika saya jadi pengerja gereja ini berpindah-pindah. Ada sekitar 5 gereja, saya jadi pengerja. Satu saat saya jadi pengerja di pendetanya itu adalah punya yayasan panti asuhan yang menampung orang stres. Dan saya harus tidur bersama dia. Satu saat ibu pendeta ini dia masak pindang. Ya. Lalu saya bilang sama Bu Pendeta, saya bisa makan dengan pindang ini. Ibu Pendeta bilang, kamu belum layak makan pindang. Kamu layaknya makan kangkung seperti yang mereka makan. Puji Tuhan. Saya ngalami hal itu yang berkesan dalam diri saya. Dan puji Tuhan, anugerah Tuhan itu membentuk sehingga sampai hari ini kami bisa terus ya Tuhan kasih Tuhan luar biasa. Itu yang membentuk kami menjadi seorang hamba Tuhan yang merasakan betapa Tuhan itu baik ketika kita fokus menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan fokus kepada jiwa-jiwa. Amen. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan pasti mengangkat, Tuhan pasti memberkati. Dan hari-hari ini kami juga merasakan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang saat ini Tuhan berikan buat kami. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang udah bisa makan pindang ya? Ya, Udah. bukan hanya pindang saja, makan apa saja bisa. Dan puji Tuhan ya, saya hari-hari ini menikmati ke Israel ya sudah. Wow. Ya, kita ke beberapa negara ya sudah. Singapura, ya, ke Luar biasa. Malaysia dibawa Tuhan. Jadi orang kalau fokus dengan jiwa-jiwa, apa yang belum pernah pikirkan dan timbul di hati, pasti Tuhan kasih. Yes. Dan pasti ya kami hari ini juga menikmati itu. Ke Indonesia keliling kembali itu sudah berapa kali. Ya haleluya, puji Tuhan. Kita bahkan sekarang ini Tuhan izinkan kami wisata di seluruh Jawa ini. Kami sudah datangi semua. Bukan karena saya punya uang, tapi karena Yesus menghibur saya. Amen. Ingin menghibur saya sebagai orang hamba Tuhan dari desa pelosok. Tetapi saya yakin Tuhan bukan bicara tentang desa atau kota. Berkat bukan bicara desa atau kota. Walaupun di desa Anda bisa diberkati seperti orang yang di kota. Yes. Kita jangan kecil hati walaupun di desa. Desa itu adalah sumber segala-galanya. Amin. Haleluya. Tapi kalau di kota
Kadangkala kita juga sumber segala-galanya, masalah banyak dan sebagainya. Tapi kalau di desa tenang-tenang saja. Amin. Makanya kalau saya Haleluya. pelayanan di Jakarta 3 hari nggak betah. Saya Kenapa? mesti cepat pulang. Cepet pulang. Iya. Karena apa? Di sana hawanya panas. Itu yang pertama. Yang kedua macet. Macet. Nggak betah saya. Yang ketiga, saya kalau suruh diam nggak bisa. Gitu. Saya selalu bergerak dan bergerak. Dan hari ini puji Tuhan kami sudah mencetak hamba Tuhan sekitar ada 6 hamba Tuhan yang semua sudah penggembalaan semua. Wow. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kalau Tuhan bawa Bapak ke Jakarta, mau nggak bersedia? Saya Jakarta sering dulu. Dulu. Ya sering dulu. Ya Tuhan mau bawa kemana saja, Siap. siap saja. Puji Ya. Tuhan. Kami selalu siap untuk apa saja. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu aja. Amin. Ya. Wow, luar biasa kesaksiannya. Haleluya. Sampai saya bingung mau berkata-kata ini karena dengan semangatnya mujizat Tuhan satu demi satu sampai berapa ada 10 ya Pak ya kesaksian yang luar biasa luar biasa. Ternyata hanya satu kuncinya Pak. Fokus kepada Fokus, Tuhan. iya. Wow, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Iya. Bagian kita adalah fokus, bagian Tuhan adalah mengerjakannya dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Wow, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh Pak disampaikan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia visi dan misi Bapak untuk pelayanan saat ini. Visi dan visi kami tidak ada lain kecuali sebanyak mungkin jiwa dimenangkan. Amin. Kalau Yesus berkata, tidak ada satu jiwa pun binasa. Yes. Ya, jangan sampai satu jiwa pun binasa. Itu kata Yesus. Dan visi saya sama. Kami belajar menyetarakan. Kami belajar untuk bagaimana supaya klop dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Nah, yang paling kunci adalah jiwa-jiwa diselamatkan, kan seperti itu. Yes. Nggak ada lain. Untuk hal kaya, untuk hal punya ini, punya fasilitas, itu sebetulnya tambahan Amin. buat kita. Amin. Jangan menjadi fokus. Haleluya. Haleluya. Jangan membiarkan satu jiwa binasa. Binasa. Karena satu jiwa itu berharga di Berharga. hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah Pak, ada nggak kerinduan di hati Bapak yang Tuhan taruh? Kerinduan yang terbesar saat ini yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Pendeta. Kerinduan yang Tuhan taruh hari ini satu. Kami rindu mempunyai tempat untuk penampungan orang-orang stres Oh, di Cilacap. Ya, kami nampung, tapi saat ini ada 3 minggu yang sudah sembuh, tak suruh pulang tampungnya di mana? di rumah, di rumah pastori. Bapak. Oke. Ya ada yang saya tampung, ya puji Tuhan 3 minggu. Dulu stres berat, kalau mandi setengah hari sekali. Tapi ada setengah pengerja hari. yang bantu Bapak Pendeta ya? Ada yang membantu kami, dan kerinduan kami punya tempat di masa tua saya adalah kami ingin terus berdampak. Amin. Orang stres itu tidak semakin berkurang, semakin bertambah, dan harus ada terang yang menyinari mereka. Kerinduan saya di Cilacap nanti ada. Kami punya lahan, Tuhan izinkan di daerah desa yang susah ya. Di sana rencana kita akan bangun. Nah, itu kalau Tuhan izinkan, karena itu sangat nganu sekali, artinya cocok ya di belakang sungai ya, jadi terpelosok sehingga itu sangat cocok. Ya. Kita punya, Tuhan izinkan ada mujizat lah yang waktu itu saya punya kerinduan punya tanah di situ. Tuhan itu luar biasa. Langsung ada yang nekel. Langsung Bapak bayar aja. Udah. Dan puji Tuhan terbayar dengan baik. Ya, dan kerinduan saya tempat itu nanti menjadi tempat di situ. Amin. Ya, jadi itu kerinduan yang paling dalam hari ini, yaitu mempunyai tempat penampungan orang-orang stres. Karena dulu saya pernah ikut pendeta yang
yang kuasanya memang luar biasa lah Tuhan taruh sama dia. Mendoakan orang-orang yang saya dulu cari di jalan. Jadi di jalan itu kalau ada orang stres, kita cari. Lalu kita ikat, kita borgol, kalau yang masih parah diborgol, ya, rantai-rantai, ya. Dan kami setiap minggu giring ke gereja. Kayak penggembala pakai pentung, ya. Itu giring ke gereja dan didoakan di situ. Ada yang rebah, ada yang nah itu. Dan saya terinspirasi dengan Bapak Pendeta ini. Dan Bapak Pendeta ini juga membuka cabang banyak sekali. Tapi puji Tuhan, kami juga bisa membuka cabang banyak. Dan kerinduan kami yang belum hanya itu, yaitu membuka ada tempat khusus penampungan orang-orang seperti itu. Ya, dan itu benar-benar menjadi terang dan garam di tengah-tengah kota Cilacap. Haleluya. Bahkan Banyumas. Luar biasa kerinduannya, luar biasa. Dan kita percaya pasti Tuhan akan menggenapi semuanya. Haleluya, puji Tuhan Pak. Terima kasih banyak sama-sama kesaksiannya. Wow, sangat memberkati saya. Amin. Sangat memberkati rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Dan tentunya ada mungkin yang mengalami masalah, merasa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan belum berlaku ya. Tetapi ingat bahwa kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan mujizat itu pasti nyata ya. Amin. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Pendeta, luar biasa pelayanannya dan kerinduannya pasti digenapi oleh Tuhan. Pasti diselesaikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Sahabat Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Begitu banyak mujizat yang dia alami. Dan kita percaya kita mempunyai Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang besar yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus menyertai kita, menguatkan kita, dan mujizat itu selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang sedang melayani Tuhan ini, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan pesan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Terima kasih, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Set me free, now I live for you. If you want to set me free, now I live for you. Now I live for you.